Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ahmad. Na'udhu billahi min syai'ati a'mal. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Kita sampai 1400. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubur as-salawat. Bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awudz. Apa ta'awudz? Berlindung. Berlindung bihaula'il kalimat, dengan kalimat-kalimat berikut. Dubur as-salawat dalam bentuk mansub duburo. Artinya dzaraf zaman, keterangan waktu. Di dubur salawat. Salawat jamak dari salat. Di dubur salat 5 waktu. Kemarin sudah kita bahas apa itu dubur. Mempunyai berapa pengertian? Berapa pengertian? 2. Duburus salawat bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Tergantung isinya. Kalau isinya zikir wirid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya, wahdahu la syarikalah, berarti dubur berarti setelah salam. Adapun berisi doa-doa, permohonan, permintaan, maka dubur berarti sebelum. Mari kita lihat, ini isinya apa. Kemarin zikir-zikir. Sekarang mari kita lihat. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jubun. Apa? Ketakutan, penakut. Wal bukhl, kebakilan. Berarti kira-kira sebelum salam apa setelah salam? Sebelum salam. Karena di sini berupa permohonan doa. Beliau gabungkan 2 sifat buruk. Pertama ketakutan, kedua kebakilan. Beliau tidak mau 2 sifat buruk ini menempel pada diri beliau. Khusus beliau, doa ini sudah dikabulkan oleh Allah. Nabi jauh dari sifat jubun, jauh dari sifat bakhil. Diibaratkan dalam ibarat bahasa Arab bahwa kedermawanan beliau seperti angin. Apakah ketika angin itu berhembus pilih-pilih? Tidak kan? Siapapun akan terkena. Inilah kedermawanan beliau. Jangankan yang fakir, yang miskin. Abu Sufyan, Muawiyah, Aqra bin Habis, orang-orang kaya ini mendapatkan masing-masing 100 ekor unta. Dan gak ada sayang-sayangnya bagi beliau. Sayang ya, itu banyaknya. Tidak. Karena ini bagian dari melaksanakan perintah Allah. Kemudian rasa takut tidak ada. Manusia paling pemberani adalah beliau. Tidak ada takut-takutnya.
Cuman keberanian beliau ini dengan ilmu, tidak dengan kebodohan, nekat. Kalau keberanian beliau itu dengan nekat, barangkali Abu Jahal, Abu Lahab sudah ditantang oleh beliau. Itu berhala-berhala di sekitar Ka'bah, beliau roboh-robohkan. Di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab misalnya. Nah ini keberanian yang nekat. Siapa beliau? Beliau sadar. Siapa Abu Jahal, Abu Lahab? Beliau sadar. Ya, ya kalau diibaratkan mungkin seperti semut dengan harimau misalnya. Ya. Atau kelinci dengan buaya misalnya. Ya. Secara kasat mata dunia. Nah, ini diakui oleh beliau. Maka beliau tidak pernah menyarankan kepada Umar atau Abu Bakar atau Bilal atau siapapun, ini kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidur, tengah malam, dini hari, ini patung-patung ini roboh-robohkan. Tidak ada, ini konyol. Berarti tidak melihat kondisi, tidak melihat keadaan. Maka dengan penuh kesabaran beliau sholat, padahal di sholat di sekitar Ka'bah dan di kiri kanan beliau ada Tuhan-Tuhannya Abu Jahal, Abu Lahab, berhala-berhala. Kayak apa? Kenapa? Karena keberanian beliau dengan ilmu. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, nggak sampai 3 tahun. Saya kira perang Badar Kubra yang perang besar pertama, bukan perang pertama ya. Perang besar pertama, ini tidak sampai 3 tahun dari hijrahnya Nabi SAW. Berhadapanlah beliau bersama pasukan, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab bersama pasukannya. Berani. Bayangkan 313 dengan senjata seadanya, bahkan dari awal kan beliau tidak tahu kalau akan terjadi peperangan. Beda dengan Uhud, Ahzab, Yarmouk, Tabuk, dan lain-lain. Memang dari awal beliau tahu akan terjadi peperangan. Perang Badar tidak. Awal mula perang Badar kan diawali dengan niat Nabi untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Awalnya itu. Dan Allah berkehendak lain, Rasul dan para sahabat telat, Abu Sufyan bersama kafilah dagangnya sudah sampai Mekah, atau sudah hampir sampai Mekah, dan buru-buru memberitahu kepada kafir Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab untuk menghadapi Nabi SAW. Dan terjadilah peperangan yang luar biasa. Wa a'udzu bika min an arudda ila ardhil umur. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari usia renta, usia pikun, ardhalil umur. Dan doa beliau dikabulkan. Beliau wafat dalam keadaan yang masih kuat, tidak pikun, loyo, dalam usia 60. Maka aneh sekali ada seorang tokoh Islam mengatakan, saya tidak habis pikir, ada seorang wanita umur 6 atau setelah nikah berumah tangga umur 9 tahun dinikahi oleh seorang laki-laki 53 tahun, tapi wanita ini berbahagia. Ya. Dia tidak tahu siapa Nabi SAW. Berarti dia tidak pernah membaca kitab Syama'il. Berarti dia tidak tahu bagaimana pribadi Nabi, tenaga Nabi, fisik Nabi, ketampanan Nabi, dan seterusnya.
Kalau ilmu, ketakwaan, keimanan nggak usah dibahas. Nggak ada tandingannya beliau. Ya, ini fisik beliau, ketampanan beliau, sehatnya beliau, kekuatan jasmani beliau. Itu nggak ada yang menandingi. Walaupun usia beliau 53, dibandingkan dengan anak-anak muda umur 25, 20, nggak ada apa-apanya. Ya, baik berantem atau apa yang lainnya, ketampanan dan seterusnya. Karena Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan umumnya kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Tenaga fisik dan seterusnya. Bayangkan Nabi Musa, batu besar penutup sumur yang hanya bisa diangkat oleh 8 sampai 10 orang. Nabi Musa seorang diri. Itulah para nabi, para rasul. Allah berikan fisik yang luar biasa. Jadi kalau si dai ini tahu wanita-wanita di zaman itu, kalau disuruh milih, si fulan yang tampan gagah umur 27, 30 tahun dengan Nabi, milih siapa? Pasti milih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira kehebatan Nabi itu hanya ilmunya, keimanannya, ketakwaannya, rohaninya, tidak. Jasmani beliau juga luar biasa. Doa beliau ini sudah dikabulkan oleh Allah. Wa'udhu bika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah dunia. Apa yang dimaksud? Dajjal. Ya. Salim dalam syarahnya di sini, beliau berani memastikan bahwa ini adalah Dajjal. Karena fitnah terbesar adalah Dajjal. Kita hari ini merasa berat dengan fitnah jabatan, kedudukan, wanita. Itu tidak apa-apanya dibanding dengan fitnah Dajjal. Dari semenjak Allah turunkan Adam dan Hawa di muka bumi, sampai hari kiamat kelak, tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Dan tidak ada satupun Nabi, satupun Rasul yang 124.000 itu yang belum pernah berbicara tentang Dajjal kepada kaumnya. Tidak ada. Seluruh Nabi, seluruh Rasul pasti pernah berbicara tentang Dajjal di hadapan kaumnya. Dajjal yang matanya buta sebelah, bukan bermata satu, bukan ya. Matanya dua, yang satu cacat. Yang rambutnya keriting. Yang ada tulisan kafara di dahinya. Yang mirip-mirip siapa? Abdul Uzza bin Qattan. Ada seorang yang hidup di zaman Nabi, di zaman jahiliyah. Bernama Abdul Uzza bin Qattan. Mirip-mirip dia kata Nabi SAW. Jadi betul-betul manusia. Dan Dajjal akan muncul di saat apa? Dajjal akan muncul di saat para khatib, para penceramah, para dai di mimbar-mimbar tidak ada lagi yang berbicara tentang Dajjal. Jadi seolah mereka lupa bahwa ada fitnah yang luar biasa dahsyat yang akan muncul dan sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lupa mereka. Seolah ini dongeng saja. Di saat itulah Dajjal muncul. Dan antum tahu insya Allah dan harus tahu bahwa siapa yang akan selamat dari fitnah Dajjal? Anak muda yang belajar sunnah.
anak muda yang bacaannya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad dan seterusnya berilmu. Panjang kisahnya ya. Dan siapapun yang berilmu, ilmu sunnah, insya Allah akan selamat dari Dajjal, apalagi yang lebih lemah dari Dajjal. Fitnah Jahmiyah, fitnah Asy'ariyah, fitnah Maturidiyah, fitnah Rafidah, fitnah Jahmiyah. Ini semua jauh di bawah Dajjal tingkatannya. Nah kalau terhadap Dajjal aja selamat, apalagi ini? Apalagi ini? Sebaliknya. Fitnah Asy'ariyah dia nggak selamat. Fitnah Jahmiyah, Jawariyah, Khawarid dia nggak selamat. Terkena subhatnya. Apalagi fitnah Dajjal. Apalagi. Ketika melihat seorang tokoh sesat, jarang sholat misalnya, tapi dia bisa menghilang misalnya. Dia bisa tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sini. Atau bisa berada di 2 tempat, 3 tempat di waktu yang sama. Dia tertipu. Padahal jarang sholat. Padahal suka minum khamr. Dia tertipu. Gimana terhadap Dajjal? Dengan hal seperti itu aja tertipu. Bagaimana terhadap Dajjal? Lebih tertipu lagi tentunya. Enggak ada apa-apanya fitnah-fitnah lain itu dibanding dengan fitnah Dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kubur. Fitnah kubur ada 3, meliputi Rasulullah, Allah, Rasulullah, Islam. Ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini fitnah, ujian, pertanyaan. Yang bisa menjawab insya Allah selamat dari siksaan, kecuali siksaan-siksaan yang lebih kecil. Mungkin karena dia sering kencing dan cebok, mungkin dia namimah, mungkin dia sering meninggalkan sholat. Ada beberapa azab kubur yang tingkatannya di bawah orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Dan tidak kekal sampai hari kiamat. Hanya Allah yang tahu, apa sehari, apa 2 hari, apa seminggu, apa sebulan, apa 3 bulan. Habis itu dihentikan, kemudian menunggu datangnya hari kiamat. Adapun orang-orang kafir ini, contoh yang jelas adalah Fir'aun, siksaan itu terus, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, sampai datang hari kiamat. Ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fiqhul hadis. Al-jubnu wal-bukhlu khuluqani sayyi'ani yanbaghi 'ala al-'abdi an yasta'idha billahi minhuma. Sifat jubun dan bakhil, sifat penakut dan bakhil, kikir, itu 2 akhlak yang buruk yang wajib bagi seorang hamba memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari 2 sifat itu. Dan rahasia di sini. Kenapa Nabi menyandingkan antara jubun dengan bukhul? Antara takut dengan bakhil. Ya. Beliau bawakan di fawaid kedua. Qarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal jubni wal bukhli li'annal ihsanal mutawakki'a minal abdi imma bimalihi wa imma bi badanihi. Karena seseorang itu yang dipelihara oleh seseorang itu
Antara dua, yang disayangkan, yang dilindungi oleh seorang manusia itu ada dua. Hartanya dan badannya. Badannya, fisiknya, dan hartanya. Ketika seseorang sangat melindungi badannya, jangan sampai saya kena pukul, jangan sampai saya kena tendang, jangan sampai saya lecet, jangan sampai saya sakit, jangan sampai. Ini akan membawa kepada ketakutan. Ketakutan. Ya. Karena dia melindungi badannya. Maka dia tidak mau berhadapan dengan musuh. Dia melindungi badannya. Inilah ketakutan, juben. Yang kedua, harta. Sifat dasar manusia umumnya itu sayang terhadap hartanya. Maka dia lindungi hartanya. Jangan sampai ada yang mengambil. Jangan sampai pindah tangan orang lain. Maka dia bakhil di sini. Dia lindungi, dia simpan dengan rapat-rapat. Berat untuk memberikan. Disinilah kita disuruh untuk melatih. Setiap hari, setiap pagi. Di kiri kanan kita insya Allah nggak kurang-kurang. Kita tidak hidup di Saudi misalnya, di Bahrain misalnya, di Kuwait misalnya, yang sulit, atau di Brunei misalnya, sulit mencari orang miskin. Kita hidup di negeri yang walillahilham, di kiri kanan kita banyak orang miskin, banyak orang fakir. Ya. Maka latihlah diri kita agar sifat bakhil itu tidak terus menempel di diri kita. Al-abdul mu'minu qad yutabbi'u ala kullil khisali illa al-jubn wal bukhal. Hampir seluruh sifat-sifat buruk itu kadang menempel pada diri seorang mukmin. Hasad misalnya, emosi misalnya, ya. Dan itu tidak mungkin tidak, ya. Bahkan ada kalimat yang luar biasa dari Syekhul Islam, selagi kita masih punya jasad, maka pasti kita punya rasa hasad. Selagi kita masih punya jasad, maka pasti kita punya rasa hasad. Maka hasad, iri ini sesuatu yang wajar. Dan belum berdosa ketika masih kita sembunyikan di hati kita. Gak ngomong apa-apa, gak melakukan apa-apa. Walaupun dalam diri kita ini iri. Apa istilah sekarang, panas. Gitu ya. Wanita yang kita incar sejak lama untuk kita nikahi, dan dia juga mau, tiba-tiba takdir Allah, dia dinikahi oleh teman kita yang jauh lebih miskin, jauh lebih jelek misalnya. Ya, tentu ada sesuatu di hati. Dosakah? Tidak. Ketika rasa iri itu, hasad itu masih bersembunyi di hati kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, baru dosa. Ya. Keluar ucapan. Dia pakai pelet apa sih? Sudah dosa. Ya. Ini sudah dosa. Ya. Kalau itu terpendam di hati, belum. Ya.
pelet ya. Tapi di hati enggak. Apa yang ada di hati kan bukan maunya kita. Iya kan? Kalau di lisan kan maunya kita, maunya hati kita. Hati kan dari Allah. Maka apa yang ada di hati kita sembunyikan belum berdosa. Ingat akhir-akhir surat Al-Baqarah ya. Nah, sifat-sifat itu ada. Tabiat manusia yang wajar normal. Dan gak mungkin tidak. Kecuali jubun dan bukhal. Ini yang mestinya jangan sampai ada pada diri seorang mukmin, penakut, bakhil penakut. Dan itu biasanya bercampur memang. Kenapa kita bakhil? Kenapa kita sulit untuk bersedekah? Karena kita takut. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana 3 tahun lagi bisnis saya, perusahaan saya? Padahal Nabi katakan seorang muslim yang pagi itu dia punya makanan sampai sore, sampai malam. Ya. Bukan sampai besok, sampai lusa, bukan. Dia punya sesuatu untuk dimakan, punya uang, harta untuk makan sehari itu sampai malam. Seorang mukmin sejati, dia bahagia sekali. Seolah dia memiliki dunia seisinya, saking bahagianya. Tentramnya. Lihat orang kafir. Bukan sehari, 2 hari. Bahkan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Ini masa depan kita nih, 40 tahun yang akan datang. Ini orang-orang kafir. Ya. Nasib dirinya 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang sudah dipikirkan dari sekarang. Kemudian istihbabut ta'awudhi minal haram. لأن العبد يفقد فيه قواه الجسمية التي تعينه على طاعة الله. Disukai untuk berlindung pada Allah dari kepikunan. Karena seorang hamba akan kehilangan kekuatan jasmaninya, bahkan kekuatan akalnya, ketika dirinya dalam keadaan dan walillahilham kita saksikan para ulama hampir tidak ada yang jatuh ke dalam kepikunan. Albani itu kan 80 tahun lebih ya. Dan banyak ulama Syekh bin Baz, banyak ulama-ulama yang jauh lebih tua. Tapi tidak terkena pikun. Kenapa? Karena para ulama itu terus berpikir. Menghafal riwayat, menghafal ilmu. Ini yang insya Allah bisa menghambat dari kepikunan. Pikun itu biasanya diakibatkan setelah pensiun, kemudian bengong-bengong, ya, nggak ada yang dikerjakan, nggak mau berpikir, ya. Orang kafir memberikan jalan, sering-seringlah isi TTS, kan mikir tuh, ya kan? Itu orang kafir. Orang kafir memang kurang kerjaan, ya. Nggak ada sesuatu yang dipegangi. Kita bukan orang kafir, insya Allah ada Al-Quran, ada Sunnah, baca Al-Quran, baca kitab. Ya. Insya Allah. Lihat para ulama itu ketika menemukan kaidah-kaidah, fawaid-fawaid, banyak di usia lanjut. Di usia lanjut. Tidak pikun. Bahwa hafalannya melemah, ada. Tapi tidak sampai pikun. Ada memang lemah hafalannya di saat tua. Tapi hafalan secara logika akal tidak hilang. Bahkan lebih. Karena logika penalaran itu akan terus bertambah semakin tajam dengan bertambahnya umur.
Beda dengan hafalan. Hafalan itu sedang bagus-bagusnya usia emas ketika masih kecil. Mungkin anak TK, SD kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Ini sedang luar biasanya untuk menghafal. Bukan untuk penalaran. Untuk penalaran, makin tua penalarannya semakin bagus. Ya. Itlaqu fitnatid dunya ala dajjal. Dimutlakannya fitnah dunia itu dengan dajjal, ini isyaratun ila azami fitnatihi, isyarat petunjuk bahwa fitnah dajjal ini luar biasa. Wa annaha akbarul fitanil kainati fid dunya. Sebesar-besar fitnah yang ada di muka bumi. Fama min fitnatin fil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata Adam a'zamu min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah sebesar dajjal dari mulai diturunkannya Adam di muka bumi ini sampai akhir zaman. Ya. Bayangkan pagi hari beriman. Sore hari ketika bertemu Dajjal sudah kafir. Kayak apa itu dahsyatnya. Sore hari, malam hari masih beriman. Besok paginya ketemu Dajjal udah kafir. Tidak sanggup membentengi diri dengan fitnah Dajjal. Dajjal ini setiap kali melewati bumi yang tandus gersang, tiba-tiba Dajjal mengatakan, ukhruj min kunuzik, keluarkanlah perbendaharaanmu. Tiba-tiba bumi itu menjadi hijau, subur, makmur, mengeluarkan pepohonan, tanam-tanaman. Siapa yang tidak akan terkecoh? Hari ini cuman bisa mengatakan bulan sekarang ada di Surabaya dan betul, disembah-sembah. Itu cuman begitu doang. Ya, cuman begitu doang. Atau yang sejenisnya. Gimana menyaksikan Dajjal seperti itu? Bahkan lebih dahsyat lagi, sembahlah aku. Enggak, aku enggak mau nyembah engkau. Engkau manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Kata Dajjal, mana ayah ibumu? Sudah meninggal. Tunggu sebentar. Datanglah ayah ibunya yang sudah meninggal itu. Mengatakan, nah ini Tuhan kita, sembahlah. Mana itu? Ya, ayah ibunya itu ternyata dua setan, dua jin. Jin setan bisa menampakkan dirinya dalam bentuk apa saja. Dan Allah izinkan itu di hari-hari Dajjal. Ya, untuk memilah siapa yang betul-betul kuat imannya, siapa yang tidak. Siapa yang berilmu, siapa yang jahil. Akhirnya gak bisa menolak. Disembahlah Dajjal. Waliyadzubillah. Dan ketika disebut Dajjal yang satu itu ya. Bukan yang 30. Di riwayat lain yang mengatakan ad-dajjalun al-kadzibun. Kelak akan muncul dajjal pendusta, 30 jumlahnya. Nah, itu yang terbesar, yang satu itu yang terbesar. Itu yang disebut oleh para nabi, para rasul. Oleh Nabi SAW, berambut keriting, matanya buta sebelah, lisan kafaro di dahinya, dan seterusnya, itu yang terbesar. Sebelum itu banyak. Maka tidak sedikit para ulama mengatakan Umayyah ini Dajjal. Sa'ad bin Dirham Dajjal. Siti Dinar Dajjal. Abu Ubaid Dajjal. Ya, karena memang banyak, 30-an. Dan rata-rata mereka mengaku sebagai Nabi. Tidak syak lagi Mirza Ghulam Ahmad Dajjal.
Dajjal adalah mempunyai sifat syaitan. Tazinul amal. Amal itu buruk, berdosa, dihiasi menjadi baik. Ya. Maka pengedar narkoba, pelacur, germo, pembunuh, pemabuk, dajjal bukan. 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 Karena yang saya sebut ini, orang-orang yang saya sebut ini, menipu apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada mereka yang, ini narkoba nih, halal nih. Ayo berjudi, judi halal. Enggak ada. Ya. Ayo berzina di sini halal. Enggak. Mereka mengakui itu haram, tidak menipu. Makanya sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, berbeda dengan subhat. Subhat itu mereka tidak sembunyi-sembunyi karena gak merasa salah. Gak merasa berada dalam kebatilan. Justru merasa sedang berjuang. Merasa sedang dalam rangka mencintai Nabi SAW. Merasa sedang membela Islam. Padahal jauh. Inilah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat-maksiat. Azabul qabri wa na'imuhu haqqun. La yunkiruhu illa jahilun jahulun. Nas'alullaha an yaj'ala kuburana rawdatan min riyadil jannah. Azab kubur dan nikmat kubur itu hak. Nikmat kubur di mana? Di orang yang tidak disiksa. Itu nikmat luar biasa ditidurkan. Kalau dia mati syahid, inda rabbihim yurzakun. Mendapat rizki di sisi Allah, di sebuah tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini hak. La yunkiruhu illa jahilun jahulun. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali para penentang yang jahil itu. Jahul. Lebih dari jahil. Seperti kadzub, lebih dari kadzab. Siapa yang mengingkari azab kubur? Orang yang membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Padahal ini tidak dibedakan oleh para imam ahlul hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Muhammad. Ya, tidak ada mereka membedakan antara mutawatir dengan ahad dalam masalah akidah. Sama persis. Yang penting sahih. Mau mutawatir, mau ahad, yang penting sahih. Mau akidah, mau fikih, gak masalah. Yang penting sahih. Muncul firqah dolal yang mengatakan kalau masalah akidah tidak boleh pakai hadis. Harus tawat. Ya, 14:22. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz dengan mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Sunnah bagi orang yang mencintai seseorang karena Allah untuk diucapkan. Lebih sunnah lagi, dibuktikan. Karena kecintaan seseorang tidak sekedar di mulut kan,
Ketika kita mencintai si fulan, maka tentu kita nggak mau fulan ini kelaparan, fulan ini terlilit hutang, si fulan ini berada dalam kesulitan. Kita ingin si fulan ini mendapatkan makanan enak misalnya, ya. Ah, ini lebih besar lagi. Faqala usika ya Mu'ad. Aku wasiatkan kepada engkau ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil ya Rasulullah la. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit ya. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Kata Nabi, wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintai engkau karena Allah. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau, aku perintahkan kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali tinggalkan di dubur setiap salat. Di duburnya salat. Jangan tinggalkan apa? Doa Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat engkau ala zikrika. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk menyembah engkau dengan husn, dengan baik. Karena ada menyembah Allah tapi tidak baik. Menyembah Allah tapi buruk sekali. Kenapa? Karena Allah disejajarkan dengan yang lain. Dia sembah Allah juga, sembah Lata Uzza juga. Ya Abu Lahab. Ya. Selamat dari neraka? Tidak selamat. Bahkan tidak akan masuk surga. Menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah juga. Ya. Maka husni ibadatik, hanya menyembah Allah saja. Diteruskan dalam fikihnya. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, at-tahiyatnya persis mengikuti cara Nabi SAW. Tidak berbeda sedikit pun. Itu kesempurnaan secara fikih. Yang pertama secara tauhid dulu. Karena secara fikih percuma. Salatnya, rukuknya, sujudnya persis seperti cara Nabi, tapi dalam hatinya meyakini bahwa ruh-ruh orang saleh itu bisa membantu kita misalnya. Rusak. Salatnya yang bagus sekali itu menjadi rusak. La in asyarakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Waliyadzubillah. Dari keterangan awal tadi, kira-kira duburi sholah di sini sebelum salam apa setelah salam? Iya, sebelum salam, karena berisi tentang doa-doa permohon. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena pengulangan dari hadis 380. Antum boleh lihat ya nanti di 380. Allah. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.